pembukaan lapangan kerja itu ya harus lebih komprehensif di dalam negeri, di luar negeri, dengan perlindungan yang full dan sebagainya, sehingga ya itu tadi bahwa rakyat kita diberikan pasal 27 ayat 2 pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini kan persoalan bahwa kita ini kerap kali substansi hukum tidak dijalankan dengan baik oleh struktur hukum, sehingga pelaksana ini akhirnya main sendiri-sendiri, ego sendiri-sendiri. Ya, target yang ditargetkan oleh substansi hukum ini, regulasi tidak tercapai. Banyak hal tiba-tiba mau taruh 200 miliar 200 T ke perbankan, cuman kan nggak ada yang nyerap juga. Harus secara proaktif gitu loh. Istilahnya tuh harus turun, Kementerian Tenaga Kerja misalnya harus cek bersama mungkin Kementerian Perindustrian, gitu harus cek ke perusahaan-perusahaan ini gimana sakitnya apa. Jadi mereka ini bukan hanya ketika di awal ketika ngurus perizinan, tapi ketika mereka berjalan pun ini harus jadi mitra. Selamat datang di Ruang Publik, saya Naomi Liandra. Awal tahun baru 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 4 juta lapangan pekerjaan baru di tahun ini, seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksi mencapai 5,4%. Dan salah satu upaya menciptakan lapangan kerja adalah dengan melanjutkan paket stimulus ekonomi yang sudah dimulai sejak September tahun lalu. Di dalamnya ada program magang nasional, yang pada 2025 diklaim dinikmati lebih dari 102.000 penerima dari total 700-an ribu pelamar. Lalu apakah paket stimulus ekonomi ini menjawab persoalan tingginya angka pengangguran, dan mampukah target 4 juta lapangan kerja baru itu bisa terwujud di tahun ini 2026? Apalagi di sisi lain ada juga laporan terbaru dari World Economic Forum yang menempatkan Indonesia di antara 27 negara dengan pengangguran sebagai peringkat pertama ancaman perekonomian selama 2 tahun ke depan. Apakah masalah itu bisa direspon serius oleh pemerintah? Kita bahas bersama di Ruang Publik. Halo, selamat datang di Ruang Publik. Saya Naomi Liandra, dan di studio KBR hari ini sudah bersama saya Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Pak Angga Wira. Terima kasih, Mbak Naomi. Juga bersama saya pengamat ketenagakerjaan sekaligus koordinator advokasi BPJS Watch, Pak Timbul Siregar. Terima kasih sudah bersedia hadir di Ruang Publik. Terima kasih Bang Timbul. Di studio KBR hari ini, resolusi 2026 mencapai target 4 juta lapangan pekerjaan ya Pak ya? Iya. Mungkin diawali dari itu dulu, Pak Angga, dari kacamata pengusaha gimana nih Anda melihatnya, realistis atau seperti apa Pak? Silakan. Ya, saya rasa tantangan lapangan pekerjaan ini kan bukan hanya di Indonesia ya, tapi dia hampir di seluruh negara juga. Semua PR-nya bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ya, walaupun mungkin ya challenging-nya beda-beda ya. Mungkin kalau udah negara maju, mungkin kekurangan SDM juga ya. Kadang-kadang juga harus mendatangkan dari luar negara tersebut untuk pekerjaan jenis pekerjaan tertentu. Tapi mungkin kalau di kita tentunya yang menjadi faktor terpenting ini kan memang kita ini kan sedang masuk dalam boleh dibilang bonus demografi ya, di mana tenaga kerja produktifnya cukup besar ya. Dan sebenarnya ini udah dari beberapa waktu yang lalu ya, dari zaman Pak Presiden Jokowi sebelumnya, kita selalu menyampaikan jangan sampai bonus demografi ini menjadi malapetaka juga ya, karena memang market daripada tenaga kerja tidak bisa terakomodir dengan baik ya. Jadi kalau kita lihat memang dari data yang kami lihat juga jumlah pengangguran yang terbuka juga boleh dibilang meningkat juga signifikan juga gitu. Jadi memang challenging-nya bagaimana ya menghubungkan gitu ya antara kebutuhan market tenaga kerja dengan kompetensi lulusan. Nah, itu yang memang kami sadari itu belum terjadi suatu link and match ya, yang secara baik ya. Contoh misalnya nih sederhana aja nih, banyak program-program unggulan dari Pak Prabowo ya. Misalnya ada makan bergizi gratis, lalu bagaimana memberdayakan bisnis koperasi merah putih, Bang Timbul. Tapi problemnya ternyata ada kebutuhan SDM ya, tapi tidak match gitu loh. Malah yang dibutuhkan kebutuhan SDM itu tidak tersedia gitu loh di
perguruan tinggi gitu loh. Contoh ya misalnya seperti kita misalnya teman-teman yang membuka dapur-dapur MBG gitu ya. Agak kesulitan nih mendapatkan ahli gizi ya. Ya. Nah, mungkin ada kebijakan yang coba mengejas gitu ya. Membuka selain ahli gizi, wah ternyata dari ahli gizinya protes gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya bisa di match-kan ya. Kalau memang menunggu, ya saya bukan mau coba membela government juga tuh, tapi saya bercoba di tengah-tengah. Kalau misalnya mencoba misalnya supaya ahli gizinya juga comply ada semua, mungkin harus takes time sampai 5 tahun gitu loh misalnya kan. Nah, program ini kan akan jadi stuck ya. Padahal kan anggaran dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang juga teman-teman mungkin yang dapurnya udah siap, tiba-tiba ahli gizinya nggak ada tuh Bang Timbul. Jadi kan ada delay ya. Sayang juga orang udah uangnya mati kan, investasinya mati, ya akhirnya itu juga menimbulkan kendala. Jadi menurut saya sebenarnya kalau dibilang Indonesia itu potensial untuk pembukaan lapangan kerja itu besar ya, karena kita kan pertama ya negara agraris juga gitu ya. Apalagi kalau memang ini bener hidup semua nih Bang Timbul ya, 20.000 dapur jalan semua. Ini pasti supply chain-nya juga akan besar. Tapi bagaimana mengkonekkan antara program yang ada gitu ya dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi juga. Nah, ini kan menjadi PR ya menurut saya ya, dan itu which is ya harus duduk bareng, dan mungkin ya harus ada ada fine tuning lah. Kalau semua otot-ototan pakai ideal semua, ini nggak bisa jalan ya. Jadi supaya lebih bisa terelaborasi ya, gitu menurut saya ya. terelaborasi, duduk bareng, nanti mungkin Bang Timbul juga bisa memfasilitasi ya, dari kita juga HIPMI, supaya duduk bareng ini ada potensi seperti ini. Tapi kalau semuanya ideal kan dengan situasi untuk akselerasi kan juga. Ya, Pak Angga dari sisi tantangannya berat ya. Usaha begitu. Kalau dari sisi ketenagakerjaan, Pak Timbul menanggapi juga yang disampaikan oleh Pak Angga Wira, gimana? Ya, jadi memang kalau kita lihat data ya, kemarin dirilis juga oleh pemerintah bahwa sepanjang 2025 ini kan tumbuh 1.931 triliun ya investasi ya. Cuman dia membuka sekitar 2,71 juta lapangan kerja. Yang memang tentunya di tahun sebelumnya hanya 2,46 juta ya. Kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 ke Agustus 2025 tuh terbentuk memang 1,99 juta. Nah, kalau di sepanjang 2025 2,71 juta. Ini memang tidak berkorelasi positif kenaikan investasi yang 1931 itu dengan pembukaan lapangan kerja yang diharapkan memang harusnya sesuai dengan janji 19 juta, kalau dibagi 5 kan 4 jutaan ya, hampir 4 juta per tahun. Nah, ini kita hanya bisa 2,46 di 2024, 2025 2,71 juta. Yang memang juga ini menjadi persoalan ketika angkatan kerja kita juga tumbuh sekitar 3 sampai 4 juta, yang akhirnya meningkatkan satu pengangguran terbuka, yang kedua setengah penganggur. Jadi kalau setengah penganggur itu 11,6 juta, pekerja yang pengangguran terbuka 7,28. Jadi kalau dijumlah pencari kerja itu sekitar 18-19 juta. Yang memang tentunya ini yang harus kita dorong, bagaimana pembukaan lapangan kerja harus masif. Ya, yang kita harapkan itu memang investasi. Ya, tentunya kenapa ini yang kita harapkan ya, karena memang akar kemiskinan itu pengangguran. Orang cari kerja nggak dapet, ya nganggur, ya miskin. Ya kalaupun dia punya tabungan, ya pasti akan habis. Nah, jadi harus ada pembukaan lapangan kerja yang berkualitas. Yang berkualitas ini harus dikaitkan dengan pekerjaan formal. Tadi saya sampaikan Agustus 2024 ke Agustus 2025, 1,99 juta lapangan kerja terbuka. Itu hanya 200.000 untuk pekerjaan formal. Pekerjaan informal 1,66. Nah, ini juga dikaitkan dengan kebijakan APBN, bagaimana government spending, expenditure ini bisa mendorong percepatan pembukaan lapangan kerja yang formal harusnya. Tapi kan kalau kita perhatikan, tadi disebutkan Mas Angga, ada makan bergizi gratis. Ya betul, ada setiap SPPG itu ada 50. 3 yang ahli gizi audit dengan ini ya, yang itu adalah kalau mengacu pada Perpres 115 2025 itu adalah apa? P3K, pekerja pemerintah dengan pekerjaan kerja. Yang 47 itu yang pekerja mitra. Itu adalah informal. Jadi memang diarahkan ke informal. Nah, terus ada Kampung Merah Putih membuat kapal, itu juga
terkait dengan informal. Terkait juga nanti saya nggak tahu koperasi merah putih status pekerjanya apa. Nah, kemudian juga ada replanting, menanam pohon dan sebagainya, reboisasi, itu pun juga informal. Nah, jadi saya melihat mengarahkan anggaran itu ke arah yang pekerjaan yang informal. Harusnya sektor formal didorong. Kalau sektor formal tumbuh, informal tuh muncul. Misalnya pabrik ada di satu daerah, situ ada rumah makan, ada ojek-ojek datang untuk mengantar. Nah, itu kan yang nanti lebih memiliki daya tumbuh ekonomi yang lebih signifikan. Nah, tentunya memang yang menjadi tantangan ke 2026 bagaimana bisa mencapai 4 juta. Walaupun di 2025 baru 2,71 juta. Dan itu juga harus diperhatikan, yang formal harus didorong. Nah, jadi mengapa lapangan kerja relatif lebih sulit sekarang ini? Ya karena memang paling tidak 5 ya. Satu, terkait dengan investasi yang masuk tuh memang padat modal. Padat modal, padat teknologi ya, AI dan sebagainya, yang memang akhirnya padat karya ini juga tersisihkan ya. Sampai akhir tahun kemarin tuh sekitar 80 ribuan PHK di 2025. Itu karena yang disebut padat karya itu. Nah, jadi investasi yang masuk itu padat modal. Sementara kita banyak yang skill, lulusan SMP ke bawah, SMP itu kan 53% dari angkatan kerja. Nah, tadi disebutkan Pak Angga, SDM-nya cukup nggak? Nah, itu faktor kedua, mismatch antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Sehingga memang pemerintah mendorong, magang nasional yang lulusan SMA universitas. Nah, ini kan kaitannya dengan ketika dia menjadi mahasiswa, ternyata dia tidak bisa mensinkronkan kurikulum ini dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Nah, berikutnya juga terkait dengan memang daya beli masyarakat tuh menurun. Ya, World Bank tuh bilang 2018 sampai 2024 itu terjadi penurunan upah real 1,11%. 1,11% itu kan artinya daya beli menurun. Nah, di kuartal ketiga kemarin kan 4,89 pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Nah, kita menunggu nih di kuartal keempat. Apakah konsumsi rumah tangga itu naik? Nah, pemerintah pun punya kebijakan government expenditure itu dengan BLT, bantuan langsung tunai yang 300 ribu per bulan. Nah, itu memang betul akan mendongkrak konsumsi rumah tangga, tapi ad hoc sementara 3 bulan 300. Setelah itu ya nggak ada lagi. Nah, harusnya yang 900 ribu ini dikali sekian juta orang masyarakat miskin kita diarahkan ke yang produktif, sehingga bisa membuka lapangan kerja, bisa berkelanjutan, tidak hanya 3 bulan. Jadi saya sih berharap juga government expenditure, APBN kita itu juga didorong kepada sektor-sektor produktif yang memang membuat akhirnya masyarakat miskin ini terbantu karena bekerja. Ya, nah, betul. Keluar dari desil 1, desil 2 yang miskin ekstrim dan sebagainya kan. Nah, kembali persoalan tadi investasi padat modal lebih dominan sekarang. Kemudian SDM kita belum bisa memenuhi. Ketiga juga terkait dengan bagaimana biaya tinggi di kita. Biaya tinggi itu kan ya mohon maaf ya, di Kementerian Tenaga Kerja, kementerian yang punya kewenangan memberikan sertifikasi izin TKA ditangkap-tangkapin sama KPK kan gitu kan. Artinya mereka masyarakat investor juga bilang ini gimana ya, mau buat tenaga kerja asing nggak gampang, harus diminta disuap-suap dan sebagainya kan gitu. Demikian juga sertifikasi K3 yang memang juga menjadi sebuah keharusan. Nah, jadi ada banyak hal yang akhirnya pembukaan lapangan kerja kita tersendat, tadi yang memang tidak juga bisa mengkaitkan dengan pertumbuhan 3 juta, PHK sekian, yang existing sekarang pengangguran 7,28, yang setengah penganggur 11,6 juta. Nah, ini yang persoalan yang kita lihat harus kita dorong supaya pemerintah bisa mengatasi inilah kira-kira. Ya, yang kita lihat kan job seeker nambah terus, yang nganggur juga sama ikutan nambah gitu ya. Kalau dari dunia usaha nih, kira-kira sejauh mana dari dunia usaha sanggup menyerapnya nih Pak Anggawira? Ya, pertama tadi udah dibahas banget ya, udah komprehensif tadi Abang sampaikan. Memang challenging-nya kan pertama pastinya sekarang kan teknologi semakin maju ya. Nah, automatically juga pasti kebutuhan tenaga kerjanya ya tereduksi ya. Ibaratnya
kalau dulu mungkin investasi $1 juta itu akan membuka, ya ada rumusnya lah ya, mungkin sekian kali mungkin $1 juta diinvestasikan, kebutuhan tenaga kerja makin kecil ya, karena dengan alat mesin dan lebih canggih pastinya akan sedikit. Jadi menurut saya memang menurut saya sebenarnya yang dilakukan pemerintah secara strategik ya, menurut pandangan kami ini udah cukup baik ya, dari perbedaan antara pemerintah Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sekarang kan ingin memang dukung bantuan atau program pemerintah itu dirasakan langsung dalam bentuk natura ya. Nah, beda sama dulu nih, dia dorong cash transfer ya, cash transfer gitu, BLT dan lain sebagainya, yang pada akhirnya cash transfer ini biasanya menguap gitu ya. Ya mungkin ya dibeliin rokok lah ya kan, dibeliin judi online lah misalnya kan, kayak gitu ya. Akhirnya mereka modelnya dirubah nih dengan bikin program yang seperti sekarang MBG, terus juga ada Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Hanya memang challengingnya tadi, mampukah tadi kan program-program yang ada ini membentuk suatu ekosistem bisnis kan. Nah sebenarnya tujuan utamanya kan ini kan trigger aja gitu loh Bang. Trigger ketika ada MBG di suatu daerah, ekosistem food supply dan lain sebagainya, harapannya bisa terbentuk gitu loh. Nah, tapi memang fase itu sekarang belum nih, karena memang ya tentunya program ini juga kan masih mencari format ya kan, dalam konteks monitoringnya, dalam konteks banyak hal. Nah, menurut saya PR ke depan itu harusnya alokasi APBN itu bukan hanya berfokus untuk kepada MBG-nya saja, tapi bagaimana men-trigger agar tercipta supply chain industrinya gitu, dengan memberikan insentif kepada dunia usaha langsung gitu loh, dunia usaha langsung yang memang berbentuknya tadi badan usaha gitu kan. Kalau ini kan sebenarnya kalau MBG ini kan semi sosial ya, karena kan yang dapat program MBG ini kan institusi sosial dalam bentuk yayasan. Nah yayasan ini kan dalam quote and quote ini kan tidak bisa ngambil untung Bang, aturannya ya, ya kan. Nah ini gimana yayasan ini bisa growth gitu ya, menjadi suatu institusi bisnis secara formal. Nah memang perlu dipikirkan ini staging untuk mengoptimalkan supply chain ini. Nah ini menjadi PR menurut saya, yang sampai saat sekarang ini juga belum kelihatan ini, masih diraba, masih oh ya ini membutuhkan ayam sekian, ini membutuhkan telur sekian, ini membutuhkan sayuran sekian, tapi supply chain-nya bagaimana gitu loh. Kan idealnya itu kan wilayah tertentu itu supply chain-nya dari dalamnya gitu Bang, jangan sampai supply chain-nya ya dia dari daerah lain juga kan. Kalau begitu kan akhirnya tidak memberdayakan daerah tersebut. Nah ini yang menurut saya perlu di-exercise di tahun ini gitu ya, karena kan mungkin di tahun kemarin 2025 lebih pada penataan kelembagaan. Nah kalau ini kan sudah mulai berjalan nih, kalau nggak salah kan kurang lebih 12.000 ya, 12.000 SPPG ya. Menurut saya kalau 12.000 itu juga bisa menciptakan 12.000 lagi entitas bisnis ya. Nah itu kan juga udah membuka lapangan pekerjaan berapa gitu. 12.000 entitas bisnis kali berapa pekerja secara formal, itu kan sebenarnya udah bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru ya. Nah ini apalagi kalau nanti itu berkembang gitu loh, bukan hanya untuk mensuplai SPPG-nya itu, tapi juga bisa nanti ya untuk skalanya mungkin ekspor. Ada akselerasi peningkatan kualitas lah. Nah ini kan sebenarnya Pak Prabowo inginnya berpikirnya Indonesia menjadi sumber lumbung pangan dunia kan, di sektor agriculture gitu loh. Karena kalau kita memang mau berkompetisi di sektor industri ya kita udah ketinggalan jauh gitu loh. Ya kita realistis aja. Strateginya benar, hanya kan tinggal PR-nya bagaimana membentuk suatu entitas bisnis untuk mensuplai supply chain yang ada. Tadi mungkin Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Ini kan nggak mudah nih, Mbak. Kayak koperasi gini kan hampir 25 tahun pasca reformasi ini kan terlupakan ya. Boleh dibilang ya udah mungkin infrastrukturnya udah rusak, SDM-nya juga mungkin sudah nggak ada gitu kan. Mungkin yang dulu kan kalau kita kenal zaman saya masih kecil kan, koperasi-koperasi itu koperasi jalan di desa. jalan zaman dulu kan. Ada KUD, dia punya mungkin infrastruktur. Tapi kan kalau kita lihat pasca reformasi ini ya terbengkalai asetnya gitu loh. Jadi ini kan juga PR lagi ketika pengen di shifting, dirubahkan kembali, dioptimalisasi, tapi ya mencari sumber daya manusia, mereform lagi ini kan nggak mudah ya. Jadi challengingnya di sana sih.
Bahkan dari World Economic Forum juga bilang bahwa 2 tahun ke depan Indonesia itu bisa dibilang banyak peningkatan pengangguran gitu ya. Ya, Apa betul. nih Pak kira-kira upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi memang tentunya ini kan amanat konstitusi ya, bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak ya, pasal 27 ayat 2. Nah, itu memang tanggung jawab kita bersama lah ya, untuk bagaimana kita mendorong pembukaan lapangan kerja lebih banyak lagi. Nah, tinggal nanti kita petakan saja. Memang sektor yang banyak membuka lapangan kerja itu pertanian, perkebunan, ya, perikanan, kelautan gitu ya. Yang memang sebenarnya itu harus lebih diformalisasi sehingga bisa lebih memastikan lapangan kerja itu terus meningkat. Nah, tetapi kan kita belum berhasil nih, misalnya pertanian, bagaimana agribisnis gitu ya. Bagaimana seperti Thailand itu yang namanya beras dan sebagainya itu kan sangat berkualitas gitu ya. Nah, kemudian juga dengan sektor kelautan, perikanan ya, termasuk di dalamnya nanti bagaimana sektor-sektor pariwisata itu juga kan sebenarnya masih punya potensi-potensi besar. Pembukaan atau pembuatan destinasi-destinasi baru gitu yang memang akhirnya bisa mendorong masyarakat Indonesia domestik untuk jadi tourism dan dari luar ya, yang memang juga ini menjadi sebuah potensi yang sangat besar. Walaupun memang kita selalu sekarang banyak yang kehilirisasi ya. Nah, itu tapi jangan melupakan yang potensi-potensi besar ini. Nah, ada peluang lagi misalnya Indonesia Europe Union Comprehensive Economic Partnership ya, agreement itu kan sebuah potensi yang besar untuk bagaimana barang-barang kita itu dijual keluar ke Eropa dan sekitarnya sehingga bisa menambah produksi dari dalam negeri, membuka lapangan kerja. Nah, jadi walaupun tarif Trump ada 19%, tapi kita masih punya potensi besar nih di pasar-pasar luar negeri, khususnya setelah disepakatinya perjanjian EU-SEFA ini yang memang menjadi peluang untuk meningkatkan produk kita ke sana ya, dan lapangan kerja terbuka. Nah, tinggal juga nanti harus kita perhatikan bagaimana industri lokal yang padat karya. Nah, kita juga harus kita lihat ya, bagaimana produk-produk dari luar masuk ya, yang akhirnya juga mengalahkan produk lokal dengan biaya tinggi ya. Tadi salah satu penyebab investasi kurang itu kan biaya tinggi ya. Bagaimana suku bunga? Net interest margin kita tuh masih tinggi ya, Pak, enggak ya? Iya, betul. Harusnya itu bisa dipangkas loh. Kita taruh uang di deposito di bank itu dikasih hanya 2,75%. Tapi kalau dari bank dikumpulin, taruh di SBN saja itu 6-7%. Artinya net marginnya udah gede. Kalau ditaruh kepada debitur bisa 10%, 11%. Kan sangat tinggi. Nah, ini juga yang memang bisa harus didorong, pemerintah bisa memberikan sebuah iklim investasi, dalam salah satunya dari sisi modal. Ya, jangan sampai ketinggian ini suku bunga yang diserahkan oleh bank gitu. Ya, padahal cost of fund-nya dari masyarakat cuma 2,75 ya kan, dikasih payung udah seneng dia. Nah, artinya ini memang harus menjadi sebuah upaya yang bisa akhirnya modal itu bisa bergulir cepat ya. Pak Purbaya ngasih 200 triliun kan nggak liquid, nggak bisa ke pasar. Karena apa? Suku bunganya masih tinggi. Nah, teman-temannya Pak Angga ini harus kita tolong supaya inilah yang menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja. Lapangan kerja buka, mereka punya pendapatan, konsumsi rumah tangga akan naik. 54% kan pertumbuhan ekonomi disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang sekarang ini masih di bawah 5%. Nah, ini yang artinya harus kita dorong. Selain itu juga misalnya harga energi gitu loh. Ini juga harus dikendalikan supaya bisa mendukung dunia usaha ya. Terus kemudian juga bagaimana tadi yang ilegal cost tuh, yang namanya biaya di kawasan industri itu banyak tuh preman. Nah, itu udahlah, selesaikan aja lah ya. Biaya transportasi juga dan sebagainya, sehingga biaya-biaya ini kan akan membentuk harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kan akan membentuk harga. Kalau yang ini aja udah kegedean, dia akan menciptakan harga ketika dijual keluar kalah dengan harganya dari Vietnam, kita loss lagi. Nah, ini kan selain di dalam negeri kompetisinya kalah dengan import, barang-barang import, ke luar negeri kalah juga dengan produk dari negara lain yang memang mereka bisa menstabilkan harga, menjualnya walaupun misalnya
eh, kasih tarifnya lebih tinggi, tapi kalau harganya sudah lebih rendah, kan artinya mereka yang lebih menang. Iya. Nah, ini kan persoalan kita harus selamatkan produk kita untuk bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri, di pasar lokal kita dan di pasar luar negeri. Ya. Dan harus dicari pasar-pasar lain yang memang juga menjadi tujuan. Ya, jadi ada potensi di Eropa, iya, tapi harus dicari yang lain. Dan tidak berhenti di situ, harus bagaimana mengendalikan biaya-biaya supaya harga yang diciptakan bisa berkompetisi dengan produk di internasional maupun di dalam negeri dengan produk-produk import ya. Oke. China itu kan banyak tuh importnya ya. Nah, ini kan juga kaitannya bagaimana kita bisa berkompetisi dengan teknologi yang di sana. Mereka tuh sekarang nggak ada lagi tenaga kerja yang orientasi padat karya, padat modal semua, yang masif ya. Nah, kita ada padat karya. Harganya malah lebih tinggi biayanya ya. Investasi memang akan menurunkan biaya ya dan akan menciptakan harga-harga yang lebih kompetitif. Nah, jadi memang tentunya secara lebih makro maupun mikro ini bisa kita dorong kebijakan-kebijakan yang memang bisa mendukung dunia usaha. SDM-nya iya, kita sangat mendukung magang nasional, tapi jangan lupa juga lulusan SMA. Iya. Sekarang kan universitas doang nih. Nah, kita harus dorong nih. Kalau kemarin Pak Prabowo memberikan dukungan tambah 4 triliun bagi riset. Kenapa tidak untuk SDM kita magang itu ditambahin biaya APBN-nya? Ya kan? Tidak sekedar yang sekarang-sekarang ini 100.000 dan sebagainya. Karena apa? Memang itu kebutuhan kita bisa berkompetisi. Kalau kita nanti ada dunia usaha masuk, SDM-nya tidak mampu, ya tenaga kerja asing masuk. Itu kan Kewalahan juga ya nantinya. Iya kan jadi Iya, Bang. penonton. Nah, ini kan Oke. menjadi hal yang penting untuk bagaimana mengintegrasikan seluruhnya supaya lapangan kerja benar-benar terbuka Nah. dengan produk-produk kita yang lebih kompetitif harganya dan berkualitas tentunya. Tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Timbul juga gitu ya. Kira-kira proteksi apa yang belum diperhatikan oleh pemerintah yang diperlukan oleh pengusaha untuk keberlanjutan usaha mereka gitu, Pak? Iya, pertama tadi juga menyinggung kebijakan Pak Purbaya ya. Ya. Karena kan pada waktu pergantian dari Bu Sri Mulyani dan ke Pak Purbaya ini kan ekspektasi market dan ekspektasi banyak orang kan besar sekali ya. Dan ya kita lihat memang Pak Purbaya mampulah memberikan harapan ya dengan berbagai macam strateginya ya. Tapi kan kalau kita lihat ya Realnya ya. detailnya tidak mudah sebalikan telapak tangan juga gitu loh. Banyak hal tiba-tiba mau taruh 200 miliar 200 T ke perbankan, cuman kan nggak ada yang nyerap juga Nggak gitu. nyerap Ternyata juga, kan problemnya bukannya kita nggak punya uang gitu loh, tapi kan ada beberapa hal secara teknis dan agresivitas daripada perbankan juga ya. Para apa namanya eksekutif di bank ini ya menurut harus dipaksa gitu loh agar bisa lebih agresif ya. Contoh aja Bang Timbul ya, kayak saya contoh misalnya kayak program MBG udah program pemerintah, udah jelas sumber daya pembayaran dan lain sebagainya. Cuman bank juga belum jelas pembiayaannya gitu loh. Kepada mitra-mitra ini Gak jelas mekanismenya hingga saat sekarang ini belum ada pembiayaan yang memang benar-benar firm dengan polanya gitu loh. Betul. Jadi kan kita Lucu agak ya? sulit ya kan lucu gitu loh menurut saya. Ini udah hampir setengah tahun ini berjalan hingga saat sekarang ini kita pun kesulitan. Kita pun dari HIPMI mencoba berbicara dengan beberapa bank himbara hingga saat ini faktualnya belum ada format yang firm juga Bang gitu loh. Dari sisi regulasinya gitu. Jadi kita bingung, ini program pemerintah, duitnya ada dari komitmen itu, tapi bank kenapa nggak mau biayain. Nah kalau misalnya dicari sumber pembiayaan lainnya mungkin dengan cost of fund-nya lebih tinggi misalnya kan mungkin dari fintech dan lain sebagainya ya. Nah itu kan akhirnya marginnya kegerus ya, nggak bisa balik lagi ke bawah. Jangan sampai. Jadi mungkin hal-hal seperti ini mungkin yang itu di depan mata menurut saya yang harusnya duduk bareng deh semua stakeholder apa diputuskan seperti apa pembiayaannya bagaimana, ini bisa akselerasi. Nah ini belum yang misalnya baru yang MPSPG, tapi nanti yang supply chain-nya bagaimana pembiayaan, dan banknya harus agresif. Kalau bank ini maunya safety player semua dibiayai, kalau ada agunan ya gimana ekonomi mau agresif sampai tumbuh 8%, nggak mungkin, impossible. Kalau semuanya nggak mau ambil resiko ya artinya kan harus dikawal gitu loh. Saya yakin sih teman-teman ini mau gitu loh bergerak. Ada banyak sekali anak-anak muda yang punya inovasi, kreativitas, dan memang untuk mendorong tadi
18 juta ya mungkin ya pencari 19. pekerjaan, Oh, ya, pencari pekerjaan, ya. kurang lebih 18 juta ini yang nggak bisa pakai cara-cara biasa gitu loh. Iya, Harus didorong melahirkan entrepreneur gitu loh. Jadi mungkin betul. dari 18 jutanya ini ya mungkin targetnya yang 5 juta ini didorong jadi entrepreneur gitu loh. Iya. Kalau 5 jutanya jadi entrepreneur, 5 jutanya buka 3 orang aja misalnya, 15 juta 15 gitu juta, kan. iya. Dan menurut saya possible gitu loh. Betul. Dengan ekosistem yang kita punya ya. Kita bisa jadi sumber daya alam, misalnya kita hilirisasi tadi misalnya Iya. dari produk sawit gitu ya, kita nggak harus ekspornya CPO, kita bikin produk-produk lain dari rumput laut, dari yang lain aja. Jadi hilirisasi itu kan bukan hanya dalam konteks mineral misalnya, tapi dalam konteks pangan, pertanian. Ini sangat banyak gitu. Dan saya yakin dengan teknologi sekarang ini banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Dan sebenarnya ya banyak hal lah, kemasannya juga udah oke. Sekarang banyak anak muda yang bisa bikin terobosan itu. Nah tapi sekali lagi dari perbankannya, mungkin ini KBRH 68 ini bisa undang juga dari bank ya, atau Danantara dari bank, karena untuk ke depan, karena menurut saya PR-nya di situ bang. Kalau di situ aja nggak bisa selesaikan, nanti saya diundang lagi sama kita belejetin aja gitu loh, ya kan? Kita kasih apa nih solusinya? Karena kan kalau di situnya nggak diberesin ya, kalau kata Pak Menteri SDM itu sampai ayam tumbuh gigi pun barang ini nggak selesai gitu loh. Kan nggak mungkin ada bisnis, cuman nggak ada yang biayain kan, nggak semua orang ini kan generasi kedua ketiga Pak. Generasi yang pertama pengusaha pemula ini kan butuh dapat dukungan. Oke, ada KUR, tapi kan kecil Mbak. Nggak bisa ini untuk membuat ekosistem ini hanya dengan KUR misalnya dengan nilai 500 juta itu berat gitu. Mungkin yang real aja lah ya. Ya, jadi kalau bisa mungkin ada program seperti itu, mungkin nilainya bisa ditingkatkan gitu loh ya. Mungkin bisa sampai 2 miliar, 5 miliar, sehingga bisa naik kelas gitu loh. Kalau cuma KUR itu dikasih nilainya 500 juta ya bisnisnya nggak bisa berkembang. Hanya itu aja. Oke. Tapi kalau bicara lagi balik soal pengangguran, kemudian juga PHK yang masih terjadi sampai saat ini gitu ya Pak Timbul dan juga Pak Angga, soal stimulus ekonomi itu terbilang efektif nggak Pak untuk menekan pengangguran atau gimana Anda melihatnya? Ya, jadi kalau pemerintah kan 2025 dan berlanjut di 2026 kan mengeluarkan stimulus yang 8 plus 4 plus 5 ya. Nah, itu terkait dengan yang dilanjutkan tentang PTKP dinaikkan menjadi 10 juta. Ya, tapi untuk sektor tertentu, pariwisata, padat karya dan sebagainya. Nah, kemudian juga misalnya terkait dengan keluarnya PP 50 tuh pembayaran pembayaran JKK-JKM tuh ya untuk sektor-sektor tertentu yang diskon 50% ya. Nah itu juga merupakan bagian dari stimulus untuk membantu sektor dunia usaha. Nah tetapi memang kan yang kita harapkan bagaimana stimulus ini bisa lebih produktif ya, yang memang akhirnya bisa lebih berkelanjutan, tidak ad hoc. Nah jadi saya sih berharap gini misalnya ya, Satgas PHK yang dijanjikan ya, itu bagus untuk dibuat gitu loh. Waktu May Day ya dijanjikan. Karena dengan adanya Satgas PHK bisa mencegah terjadinya PHK. Kalaupun terjadi PHK bisa mencari jalan keluar. Misalnya nih, kalau kita perhatikan kasus 2025 pilotnya Sritex. Sampai sekarang kan tidak bisa bergeming apa gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana aset-aset ini bisa diolah lagi dengan investor baru. Karena dibilang pasarnya ada, kualitasnya ada, tapi kembali ketika terjadi pilot, ini nggak ngapa-ngapain. Padahal kan di situ masih punya aset-aset yang SDM-nya juga yang masih belum bekerja masih bisa kan. Yang kalau dibilang ini yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong bagaimana yang tadinya pilot ini bisa bergerak lagi. Ya, misalnya tadi, yaudah kasih insentif berapa tahun tidak bayar pajak karena dia akan memulai. Nah kemudian bagaimana dengan suku bunga, bagaimana dengan SDM yang sekarang SDM ada. Nah tinggal cari investor yang kemarin-kemarin dijanji-janjikan, tapi sampai sekarang nggak selesai-selesai juga. Itu kenapa tuh Pak? Ya karena memang tadi bahwa pemerintah masih belum sepenuh hati gitu ya. Kalau dilihat ini aset ada, ya berikanlah sesuatu untuk para investor yang kita ajak gitu ya. Jangan sekedar ayo masuk beli dan sebagainya. Tapi nggak di follow up lagi ya. Tapi nggak di follow up dan diberikan insentif-insentif gitu. Yang akhirnya mereka bilang enggak ini masih beresiko bla bla bla. Nah tapi kalau ada misalnya udah kami kan berikan insentif sekian, kemudian nanti ini dan sebagainya, mungkin investor akan, oh ya kita akan beli nih asetnya Sritex, kita bangun lagi, bahwa tekstil masih
laku di lokal kita, masih laku di internasional yang memang sudah ada brandnya dan sebagainya, misalnya seperti itu, yang akhirnya bisa terpulihkan walaupun tidak seluruh pekerjaannya kembalilah kerja ya. Nah, demikian juga dengan sektor-sektor lainnya yang memang padat modal, padat karya ini masih sangat menjadi unggulan buat kita, yang memang sekarang terancam dengan ya tadi import, barang-barang import itu. Ya Permendak 8 itu menurut saya juga harus ditinjau ya, yang memang harus juga memastikan bahwa lokal industri kita itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu loh. Kalau dia kalah ya susah. Ya tentunya tadi struktur harga kita tuh ya memang masih tinggi, yang harus juga ada intervensi-intervensinya. Jadi ke depan ini ya pertumbuhan itu ya memang harus bagaimana menumbuhkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu harus daya beli. Daya beli itu apa? Ya orang kerja. Orang kerja itu ya investasi dibuka. Ya pembentukan modal tetap itu harus ditingkatkan. Iklim investasi ditingkatkan. Bila perlu sektor-sektor yang memang menjadi potensial itu menjadi fokus perhatian APBN, APBD dan sebagainya. Nah, ini juga kaitannya dengan bagaimana menggerakkan lapangan-lapangan kerja di sektor-sektor yang memang potensi membuka lapangan kerja lebih besar lagi. Dan demikian juga terkait dengan government spending itu benar-benar lebih kepada produktif gitu ya, yang memang bisa akhirnya menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan sebagainya. Ekspor import ya. Nih harga rupiah sekarang udah 17.000 Pak Angga ya. Nah, ini kan juga bagaimana nanti mereka yang mau beli bahan baku dari luar kan terkena dampak gitu ya. Kalau yang eksportir mah seneng, dolarnya tinggi gitu kan. Tapi kalau yang mau beli bahan baku dari luar, ini kan kaitannya juga bagaimana rupiah yang dialokasikan lebih besar lagi. Nah, kestabilan mata uang kita juga harus didorong nih. Walaupun indeks harga saham gabungan sudah tembus 9.000, tapi kan itu belum bisa menjawab realitas di lapangan. Apakah IHSG 9.000 bisa menurunkan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran? Ya belum tentu juga. Betul. Kan di sana juga kan banyak para pemain pasar modal yang memang hit and run aja gitu, taruh pas dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan bagaimana harusnya pasar modal bisa berdampak kepada pembukaan lapangan kerja yang lebih real. Ya sektor-sektor real nih yang benar bisa didukung dalam soal pembiayaan permodalan. Tadi perbankan dan sebagainya harus bisa mendukung lah seperti itu. Baik, kalau dari kacamata pengusaha lagi nih Pak Angga Wira, supaya target 4 juta lapangan kerja ini bisa tercapai, kira-kira apa yang harus dan bisa dilakukan? Ya tentunya harus duduk bareng ya. Harus duduk bareng dan memang harus ada stagingnya yang ada gitu. Jadi memang ya tadi ya benar, investasi kita juga harus mempermudah banyak hal gitu ya. Jangan ada lagi perizinan-perizinan belum apa-apa ditargetin, dipajakin juga gitu loh. Belum lagi preman-preman dan lain sebagainya, itu harus segala macam dibenahi dari dalam konteks sektor itu. Tapi juga nggak bisa hanya mengandalkan itu saja gitu. Karena tadi kan realistisnya kalau perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi mungkin nilai investasinya kelihatannya sampai puluhan triliun masuk gitu ya. Tapi kan sekarang nggak perlu tenaga kerja yang banyak gitu loh, ya kan? Nggak perlu tenaga kerja yang banyak karena udah dari sisi manajemen mungkin juga yang dulu mungkin masih perlu manajemen banyak gitu ya. Tapi kan sekarang udah AI ya kan, untuk misalnya administrasi atau apa kan juga udah nggak diperlukan. Di pabriknya juga mungkin ya cukup. Mungkin nggak perlu lagi yang level teknis, udah robotik semua, hanya mungkin level supervisor. Jadi menurut saya harus ada triple track tadi ya. Artinya dalam konteks investasi ya kita harus mempermudah ya, agar masuk tuh ribuan triliun gitu ya, dan akhirnya juga bisa menciptakan supply chain dan industri baru. Dari sisi insentif dari government dalam konteks juga government spending untuk membentuk suatu ekosistem baru itu juga harus bisa berjalan gitu ya. Dan juga itu kan ibaratnya long term ya, nggak bisa kita juga berjalan 1-2 tahun karena membangun suatu ekosistem bisnis ini juga perlu waktu ya. Jadi jangan sampai ganti menteri, ganti apa, kebijakannya berubah lagi gitu loh. Betul. Itu yang kadang-kadang saya rasakan juga gitu loh ya. Sama saya berbisnis tiba-tiba ada perubahan, harus ada kepastian firm gitu loh. Bahwa program ketika MBG ini kan investasi loh Bang. Ya kan MBG ini investasi loh. Enggak semua orang boleh dibilang ya banyak yang mengkritik, tapi saya sangat juga mengapresiasi kepada teman-teman yang mau untuk berinvestasi loh. Karena kan ibaratnya ini
ini nggak ada ikatan, nggak ada SPK long term juga bang gitu loh bang. Kadang kan SPK-nya ini hanya bulanan aja gitu. Berani loh tanam modal 1-2 miliar gitu ya. Ini juga perlu dihargai dan memang tadi perlu ada dukungan perbankan menurut saya. Jadi kepada MBG yang udah jalan itu bang, kalau bisa bang masuk gitu loh. Nah sehingga uang yang dimasuk oleh bank mereka juga bisa mendorong agar membentuk supply chain gitu loh bang. Nah jadi ada semacam program refinancing dari bank kepada SPPG yang sudah berjalan. Nah, SPPG-nya itu didorong untuk membangun suatu ekosistem supply chain-nya. Jadi ada PR lanjutan nih. Ya jadi menurut saya juga 3 tenaga kerja yang ada di SPPG itu bang, kalau bisa juga nggak hanya ngurusin administratif, mungkin 3 bulan 4 bulan ini udah bisa jalan sendiri gitu loh. Nah kepala SPPG-nya juga harus punya inisiatif untuk membentuk ekosistem supply chain-nya Jadi yang ada. Hanya nunggu, jangan gitu hanya ngurusin ini kan berjalan aja, betul. Pak. Ini kan kalau udah ketemu formatnya kan ya udah nggak perlu mereka lagi urusin gitu loh. Laporan-laporan accounting tinggal masukin aplikasi udah beres, tapi mereka harus ada inisiatif. Ada Makanya kolaborasi itu juga dan makanya itu harus ada pelatihan bisnisnya juga bang. Nah, PR-nya menurut saya kita sama-sama nih bang gitu ya. Kepada mungkin ada 1000-an SPPG, kepala-kepalanya kita training, kita kasih pengetahuan tentang bagaimana pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi troops kita untuk membangun ekosistem gitu. Jadi PR-nya itu loh mbak. Kalau hanya ngandelin tadi agak berat gitu loh menurut saya. Jadi harus ada inisiatif juga yang lain gitu loh. Betul, tadi menyambung juga yang disinggung oleh Pak Timbul, akar kemiskinan itu adalah pengangguran ya Pak ya. Nah tapi gelombang PHK ini kan juga bisa dibilang ya pasti nambah angka pengangguran juga gitu kan ya, dan ini bisa meningkatkan juga jumlah angkatan kerja dan bisa mendesak juga kebutuhan lapangan kerja yang masih terus jadi challenge gitu. Gimana nih Pak Timbul, Anda menyikapi dan kira-kira solusi apa yang bisa diberikan? Ya, jadi memang kalau saya sih berharap memang pemerintah tuh bisa memaintain ya lapangan kerja kita yang ada sekarang ini untuk menghindari terjadinya PHK di 2026. Tadi Satgas PHK, apa sih kebutuhannya gitu? Oh, kami kurang ini, ya udah tambah ayo. Misalnya dengan permodalan atau dengan persoalannya apa. Nah, supaya jangan sampai terjadi PHK. Nah, ada stimulus iya, tapi kan tidak berhenti pada PTKP yang 10 juta, tidak berhenti pada diskon 50%, iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ya kan? Tapi harus apa lagi gitu? Ya itulah yang harus bisa dijawab oleh pemerintah. Apa sih kebutuhan si perusahaan industri padat karya kita ini? Sebenarnya yang salah di sistem negara kita ini gimana sih Pak Timbul? Ya menurut saya sih harusnya ada komunikasi yang lebih intens gitu ya. Permendak 8 itu juga menjadi hal yang dikhawatirkan oleh para industri lokal kita, padat karya ini. Tapi kan belum terjawab juga. Nah misalnya juga tadi, kalau menurut saya suku bunga yang relatif tinggi itu juga menjadi sebuah teriakan daripada Micu juga ya. para dunia usaha itu ya. Betul bahwa mereka itu butuh dukungan. Iya, karena kalau tanpa mereka masa pemerintah yang membuka lapangan kerja, kan pasti harus swasta. Betul. Dan ini yang menjadi sebuah keniscayaan, harus berkolaborasi gitu ya. Bagaimana industri sektor-sektor swasta ini harus ditopang gitu. Tidak bisa dibiarkan, apalagi dengan disuap diperes dan sebagainya, itu lebih parah lagi. Nah, jadi ini yang harus didekatkan gitu. Tinggal dilihat mana-mana yang harus dibantu untuk bisa tidak terjadi PHK. Selain memang juga tadi menciptakan iklim investasi supaya membuka lapangan kerja lebih banyak dan dipersiapkan SDM-nya. Nah, jadi tentunya harus juga bisa menata kembali mana-mana yang bisa diajak investor untuk misalnya tadi perusahaan-perusahaan yang pilot, yang akhirnya asetnya itu bergerak lagi. Jadi nggak mau bazir gitu. Nggak mau bazir. Kalau sekarang kan tinggal nunggu jadi besi tua, betul. kan sayang gitu loh. Apa yang memang harus dilakukan? Ya itulah, menurut saya pemerintah pasti punya pemikiran, punya strategi dan sebagainya yang memang harus disegerakan supaya jangan sampai ini menjadi mubazir tadi ya. Nah tentunya yang kita dorong juga tadi, walaupun sektor formal jauh lebih rendah daripada sektor informal. Nah, kembali sektor informal juga harus dilindungi. Formalisasi sektor informal itu kan bukan menjadikan mereka punya majikan, bukan, tapi bagaimana dilindungi. Misalnya tadi SPPG 50 karyawan 3 yang menjadi P3K. Itu memang jelas
Dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang 20 2023 jelas perlindungan jaminan sosialnya. Nah, sekarang yang 50. yang Ya, 47 sisanya. 47 ini gimana? Ya. Yang bawa buah, yang Ya. masak dan sebagainya. Udah di-cover itu Nah, perlindungan. mereka juga kan harus dilindungi ya. Nah, betul makan bergizi gratis itu sudah keluar Perpres 115 2025. Nah, tinggal nanti diperkuat bagaimana tadi permodalan. Betul. Mereka tuh harus juga dibantu supaya menjadi mitra yang kuat gitu loh. Yang kalau masa gara-gara nggak ada uang lagi ya modal masa jadi Iya, itu penting untung dan bersaing sebagainya gitu itu. ya, dari Nah, financing itu. itu yang memang juga belum tersentuh dengan sangat eksplisit di Perpres 115 ya. Bagaimana mitra-mitra inilah yang membuka lapangan kerja. Nah, kemudian juga bagaimana tadi ya pelatihan-pelatihan diperkuat ya. BLK kita dulu punya BLK komunitas. Sekarang gimana nih Kementerian Ketenagakerjaan? Apa hanya sekedar ada BLK komunitas, setelah itu tidak ada yang dilatih dan sebagainya. Nah, ini harus juga menjadi perhatian bahwa mereka sudah mengeluarkan biaya pemerintah. Sekarang bagaimana lebih mendukung gitu ya. Dan tentunya kita juga harus memikirkan dunia ini sudah tanpa batas, kata Kenichi Ohmae. Pekerja kita yang memang mau bekerja di luar negeri ya harus dilindungi. Ya, pekerja migran Indonesia itu kan menjadi bagian yang tersisih pada saat di dalam negeri. Mereka harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Sehingga daripada banyak biaya, udahlah unprosedural aja lah. Ketika unprosedural mereka tidak tercatat dan ketika ada masalah dibilang itu sih akibat unprosedural. Bukannya mereka nggak mau prosedural, mau, cuman biaya-biayanya jangan gede dong. Sebenarnya di Undang-Undang 18 2017 itu kan dengan sangat jelas tidak boleh dibebanin lagi calon pekerja migran. Nah, ini yang memang harus intervensi pemerintah, pelatihannya, bagaimana mereka sampai di sana dilindungi. Tidak ada lagi TPPO yang di Kamboja, di Laos dan sebagainya. Itu kan tindak pidana perdagangan orang kan sebuah kejahatan itu loh. Nah, ini juga kan membuka lapangan kerja ya. Bagaimana perawat Filipina lebih disukai, padahal Indonesia lebih hebat hospitality-nya, keramah tamahannya, tinggal skillnya, bahasa Inggrisnya, kemudian bagaimana dan sebagainya, sehingga ketika mereka dibutuhkan di negara-negara Eropa, di negara-negara Jepang, Korea dan sebagainya, mereka siap. Nah, ini kan juga membuka lapangan kerja. Betul. Ya, bahwa nggak melulu di dalam negeri, oke di luar negeri sebagai kebutuhan, tetapi harus dipersiapkan skillnya, bahasanya, hospitality dan sebagainya. Bagaimana dilindungi di sana? Dan biaya tidak perlu harus ini, harus itu, harus ini. Sampai saya juga menolak tuh adanya tawaran pemerintah memberikan kur kepada calon pekerja migran. Orang mau cari kerja kok disuruh minjem. Kan ini kan persoalan gitu bahwa mereka dapat uang, gaji di sana harus bayar kur. Kan nggak juga gitu. Nah, harus dipersiapkan sehingga calon-calon pekerja migran kita benar-benar bisa lebih mudah bekerja, prosedural, ketahuan, dilindungi jaminan sosialnya di sana dilindungi, dan ketika pun pulang habis kontrak mereka juga bisa lebih sejahtera begitu. Betul. Bagaimana remitansi itu tinggi loh. Ya, yang memang juga bisa menggerakkan ekonomi desa, ekonomi lokal kita gitu. Nah, jadi pembukaan lapangan kerja itu ya harus lebih komprehensif di dalam negeri, di luar negeri, dengan perlindungan yang full dan sebagainya, sehingga ya itu tadi bahwa rakyat kita diberikan pasal 27 ayat 2 pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu hak konstitusional kita loh, yang memang itulah tanggung jawab pemerintah, dan kita juga harus mendukung ya, tidak hanya bisa mengkritik dan tanpa memberikan solusi dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi kalau melihat prospek ekonomi tahun ini dengan segala macam challenge yang ada begitu ya, mungkin Pak Angga dari dunia usaha gimana kalau melihat pertumbuhan ekonomi 5,4% ini, Pak? Ya, pertama kalau kita memang membandingkan dengan negara-negara lain, which is ya kita boleh dibilang ya masih steady lah ya. Tapi kan memang kita nggak bisa di pertumbuhan sekian kalau mau membuka lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi memang harus banyak hal yang kita lakukan secara agresif tadi. Saya sepakat tadi Bang ya, soal bagaimana memanfaatkan market tenaga kerja di luar negeri. Yang itu menurut saya juga belum terkonsolidasi dengan komprehensif. Pak Prabowo sudah memberikan perhatian dengan menaikkan status
badan BP2 apa? BP2MI, BP2MI ya, kementerian. Artinya secara potret itu kan sebenarnya Pak Prabowo ini kepada hal-hal yang strategik ini diberikan gitu loh kewenangan ya. Contoh sebenarnya itu haji misalnya juga karena ini dikasih. Nah, artinya tinggal bagaimana orang yang diberikan mandat ke sana ya memang harus berpikirnya secara entrepreneurial gitu loh, bukan ya bekerja begitu-gitu aja gitu loh. Menurut saya juga terus aja ya. perlu kita kasih nilai secara objektif juga Bang ya. Kadang-kadang kan mohon maaf banyak kan yang ngasih nilai ke menteri-menteri itu jadi LSM nggak jelas gitu loh ya kan. Hanya untuk popularity kasih skor, tapi perlu memang lebih detail kepada kementerian-kementerian tertentu ini bagaimana dampaknya ya. Menurut saya ini kementerian pekerja migran ini menjadi salah satu kementerian ujung tombak menurut saya ya. Untuk mengatasi tantangan yang ada gitu loh. Contoh sebenarnya kita ini diminati banyak hal, bukan hanya tadi di sektor-sektor yang mungkin selama ini informal ya, tapi sektor formal itu seperti misalnya pekerjaan seperti di kelautan, laut gitu ya. Itu saya mendapat informasi pulau-pulau kita kan tangguh gitu kan. Banyak diinginkan karena memang istilahnya tuh daya tahannya juga cukup luar biasa. Tapi kan kita juga harus tadi bisa memberikan suatu pendidikan secara bahasa juga, bagaimana juga skillnya juga. Setelah itu juga pasca tersebut juga harus ada pendidikan soal bagaimana memanage keuangan gitu. Itu kan kadang-kadang menjadi problem ya. Akhirnya ketika uang banyak mereka nggak memikirkan gitu loh ya kan. Nah padahal kan kayak gitu-gitu kan kadang-kadang terbatas untuk kontrak ya, mungkin hanya berapa tahun gitu loh. Ketika memang mereka ini kan pengelolaan keuangannya juga harus ada. Jadi menurut saya pekerja migran ini sebenarnya salah satu hal yang memang harus diberikan perhatian yang maksimal Bang ya. Jadi kalau stimulus itu sebenarnya menurut saya kedepannya itu salah satunya diberikan pekerja migran. Kalau perlu mereka itu kayak dapat beasiswa lah kalau menurut saya gitu loh. Yang urus itu pendidikannya negara, dibantu gitu ya, pemberangkatan dan lain sebagainya juga mungkin bisa di cover gitu ya. Mereka nggak perlu bayar utang gitu loh. Sebenarnya kalau mereka keluar negeri lalu dia kirim uang itu sebenarnya udah memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Jadi menurut saya kalau perlu digratiskan menurut saya gitu loh. LPK insentif yang bayar itu adalah negara daripada menurut saya banyak beasiswa nggak jelas cenderungannya juga gitu loh. Ya kan, mohon maaf ya, biasanya banyak beasiswa kepada pendidikan sifatnya sosial, udah kebanyakan gitu loh ya kan. Ahli-ahli sosial gitu udah kebanyakan, ahli politik itu kebanyakan gitu loh menurut saya. Harus kepada yang benar-benar memang link and match gitu loh. Di data nih ada market di luar negeri 10.000 gitu loh ya. Ya mungkin yang tidak mampu ya, mungkin itu disubsidi gitu loh negara. Jadi mereka pun juga nggak ketipu karena banyak hal yang udah punya semangat. Karena nggak punya biaya, karena ini akhirnya jadi hilang. Jadi menurut saya banyak sebenarnya asalkan benar-benar pemangku kepentingannya ini memang kreatif dan punya jiwa entrepreneur lah. Jangan bisa sesual menurut saya gitu. Oke, mungkin bisa dilengkapi lagi Pak Angga. Jadi saran dari Pak Angga gitu ya supaya perbaikan ekonomi, supaya lapangan kerja terbuka sampai dengan angka pengangguran dari PHK perusahaan bisa ditekan itu gimana Pak? Salah satu itu tadi ya, ada hal-hal yang mungkin belum optimal ya. Kita optimalkan. Menurut saya ya itu yang low hanging fruit lah Pak, di depan mata. Karena negara-negara tetangga dibutuh, Jepang butuh caregiver banyak, butuh perawat ya, kayak di Taiwan juga kita lihat kan banyak mereka yang tuh di TikTok nih ya, para pekerja migran. Artinya kan memang mereka dibutuhkan besar gitu loh. Aja kan bagaimana tadi membekali mereka dengan kemampuan bahasa, kemampuan yang lain, itu menurut saya udah bisa, mungkin ya kalau dioptimalkan itu bisa 1-2 juta itu Bang. Menurut saya Bang, 1-2 juta pekerja migran itu bisa kita dorong per tahun ya menurut saya ya. Itu bisa membuka, itu luar biasa. Karena kayak kita di negara-negara Islam ya Bang ya, negara-negara Muslim country itu kan selama ini mungkin ya 10 tahun lalu kesejahteraannya mungkin belum maksimal. Tapi kan sekarang itu ya kaya-kaya ini negara Muslim. Negara Muslim dan mereka dekat dengan secara ini dekat dengan Indonesia gitu. Padahal mereka dibanding misalnya suruh milih antara antara orang dari Filipina atau dengan orang dari Indonesia, pasti mereka milihnya kita, atau orang dari Afrika, pasti mereka pilihnya kita gitu loh. Nah ini kan tinggal kita edukasi, kita naikkan, dan mereka juga bukan lagi menjadi pekerja informal, tapi bagian daripada
pekerja formal yang dapat perlindungan gitu. Iya betul. Oke, bisa ditanggapi oleh Pak Timbul yang disampaikan oleh Pak Angga? Ya, Silakan. jadi memang itulah hal-hal yang penting ya. Nah, jadi kalau saya sih berharap ada kolaborasi kementerian lembaga ya. Kan ini juga kerja gawean semuanya, bukan Kementerian Ketenagakerjaan saja. Bahwa ini bagian yang memang harus diorkestrasi dengan sangat baik, yang memang dilakukan proses kebersamaan kementerian lembaga, tidak hanya retreat aja bersama-sama, tapi ketika dia harus berpikir, harus mengimplementasikan kebijakan, itu harus berkolaborasi sehingga bisa menciptakan sebuah iklim investasi. Ya, bagaimana Bank Indonesia juga bisa menelurkan kebijakan-kebijakan moneternya, suku bunganya dan sebagainya. Bagaimana juga kebijakan fiskal kita juga Kementerian Keuangan ya. Itu kan berkolaborasi semua. Nah, tinggal jangan main ego. Kalau saya perhatikan di sini antar satu menteri dan ini suka sindir-sindiran. Kadang-kadang mementingkan KPI-nya gitu. Iya, gitu. Jelas nih tujuannya ini menciptakan misalnya berapa juta. Nah, tinggal dibagi-bagi aja ini berapa gimana nih menciptakan ini ya, karena ya tadi kayak Kementerian Keuangan juga akan kesulitan karena mungkin secara ini kan dari BI juga aturan OJK juga ada aturan juga gitu. ada, Contoh misalnya kayak di perumahan kenapa orang sulit untuk ambil kredit perumahan karena banyak yang mungkin tersikat pinjol lah sebagainya. Nah, hal-hal sebenarnya itu menurut saya administratif aja gitu loh. Administratif kan sebenarnya kalau ada policy yang itu ya bisa diberesin gitu loh. Nah, kebijakan-kebijakan juga ya. Ke depan ini putusan MK 168 itu kan mengharuskan pemerintah membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang paling lama tuh 2026 Oktober. Nah, sekarang bagaimana iklim investasi itu harus dijaga dengan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Bagaimana mereka tidak menjadi akhirnya investor malas masuk lagi gara-gara kaku lah dan sebagainya. Kemudian bagaimana pekerja juga polak menolak gara-gara terlalu fleksibel lah dan sebagainya. Nah, kolaborasi dengan stakeholder. Jadi ke depan ini banyak PR kita dan itu yang memang harus menjadi perhatian supaya kita nggak seperti biasa-biasa aja. Ada upaya yang lebih gitu ya. Bahwa kita kalau kita baca RPJMN 2025 sampai 2029 kan kita harus dapat 8% pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang 2026 aja kita belum bisa sampai ke 6 ya. Sementara Vietnam itu udah 8% lebih, 8,03%. Artinya apa? Sesama Asia Tenggara aja kita masih jauh kan gitu. Nah, ini yang harus kita dorong. Betul, Vietnam itu komando. Kalau di kita kan ya oke lah kita demokratis, tapi bukan berarti juga main sendiri-sendiri. Nah, jadi ini ada bagaimana kebijakan fiskal kita juga. Misalnya sekarang juga nih, bagaimana kalau saya perhatikan misalnya bagaimana ekonomi daerah dengan turunkannya transfer ke daerah 200 triliun kan dipotong. Nah, ini juga kan ekonomi desa gimana, ekonomi daerah gimana ketika ada alokasi fiskal yang harusnya bisa memperkuat fiskal daerah. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan yang memang juga harus dilihat sebagai bagian dari ini loh, kita membangun dari pinggiran, dari desa, dari daerah-daerah. Kita tidak sentralisasi lagi. Nah, tadi saya dengar di radio ada sinyal Komdiginya daerah tidak lagi membuka untuk membiayai kuota umum karena alokasinya dipotong dengan transfer ke daerah. Nah, ini kan persoalan-persoalan teknis. Misalnya ada beberapa daerah menurunkan jumlah masyarakat miskin yang danai APBD untuk JKN. Nah, ini kan juga persoalan. Ketika fiskal daerahnya kurang, mereka kan tidak bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah, masyarakat daerah. Nah, ini kembali persoalan yang harus dilihat secara lebih komprehensif dan kolaborasi. Pemda harus diajak ngomong, ya stakeholder dan sebagainya. Nah, kebijakan-kebijakan yang memang dianggap melakukan sebuah upaya penghalangan terhadap investasi harus ditinjau. Ya, yang sudah ditentukan, yang diputuskan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja harus pakai OSS, online single submission. Ya sudah, lakukan. Nggak usah lagi ada pertemuan antara pihak dengan si pemerintah sehingga terjadi yang di Kementerian Tenaga minta biaya inilah dan itu. Kan sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja berbasis pada online single submission, OSS. Ya ini kan bisa mempermudah proses investasi, perizinan, tenaga kerja asing. Ya
pengawasan. Jadi Ya. persoalannya adalah bagaimana substansi hukum itu harus didukung oleh struktur hukum. Struktur hukumnya siapa? Pemerintah, pelaksananya. Substansinya baik, pelaksananya tidak baik, yaitu yang terjadi sekarang. Sehingga tadi iklim investasi tidak baik. Bukan gara-gara substansi hukumnya, regulasinya, pelaksanaannya. Disuruh perizinan nggak usah lagi bla bla bla, tapi akhirnya dilakukan oleh si struktur hukum. Akhirnya terjadilah pemerasan dan sebagainya. Akhirnya ditangkap lah. Nah, ini kan persoalan bahwa kita ini kerap kali substansi hukum tidak dijalankan dengan baik oleh struktur hukum, sehingga pelaksana ini akhirnya main sendiri-sendiri, ego sendiri-sendiri. Ya, target yang ditargetkan oleh substansi hukum ini, regulasi tidak tercapai. Atau mungkin memang keinginannya kalau bisa dibuat sulit, kenapa harus mudah? Itu yang menurut saya tuh harus menjadi faktor yang harus dilakukan penegakan yang lebih tegas gitu ya. Nggak bisa lagi begitu. Kalau begitu aja, mau sampai kapanpun kita 5, Sampai ayam terus. bergigi tadi, Pak. Ya, mau capai 6% aja nggak akan mungkin ya. Ya. Orang lain Vietnam udah bisa 7-8% dan sebagainya. Kita hanya di kisaran 5. Oke. Kan persoalan klasik jadinya. Tapi kalau balik lagi soal program andalan pemerintah seperti MBG dan juga Kopdes, itu yang katanya bisa jadi lapangan kerja baru. Untuk saat ini Pak Timbul ngeliatnya gimana, realistis nggak? Ya, itu memang bagian dari strategi untuk membuka lapangan kerja. Tapi saya perhatikan itu kan yang informal. Nah, tinggal sekarang informal itu harus juga dilindungi. Formalisasinya, ya kepastian tentang upahnya. Jangan juga sekedarnya. Karena dengan adanya mereka bekerja, baik di MBG, baik di koperasi, baik di replanting program di kehutanan dan sebagainya, mereka kan punya dapat uang, dapat pendapatan itu kan akhirnya di spending. Nah, spending itu kan yang akhirnya meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga kan mayoritas mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi strategi yang baik sih sebenarnya yang sangat baik terjadinya pekerjaan formal. Nah, karena dengan pekerjaan formal lebih banyak, informal akan masuk, tercipta tuh. Nah, tetapi kalaupun informal, tapi juga harus dilindungi, jaminan sosial. Jangan sampai mereka ketika masak kena minyak disuruh bayar sendiri dan sebagainya, akhirnya mereka jatuh miskin. Nah, ini yang memang menurut saya kembali formalisasi sektor informal. Misalnya juga Gojek ya, ojek online. Itu kan sudah menjadi hal yang keniscayaan terjadi. Nah, tinggal dilindungi. Ya, misalnya ada aplikator misalnya Gojek ingin membayarkan, bagus menurut saya. Itu hal yang strategis untuk mendukung kesejahteraan pekerja-pekerja ojek online. Sehingga mereka tugasnya bekerja kemudian terlindungi. Ya, ketika ada terjadi kecelakaan, mereka tinggal dibiayain oleh BPJS Tenagakerjaan. Ketika sakit oleh BPJS Kesehatan. Sehingga tidak lagi mikir, wah saya ngambil tabungan untuk biaya ini, biaya itu. Nggak bisa lagi. Nah, tinggal nanti didorong pemanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan, hasil investasinya didukung, misalnya mendukung kesejahteraan pekerja online, ganti oli lah, apa dan sebagainya, sehingga bisa mereka lebih baik gitu. Nah, ini kan sebuah ekosistem yang harus dibangun, bahwa pembukaan lapangan kerja ini harus di-maintain, jangan sampai putus di tengah jalan, akhirnya terjadi PHK dan sebagainya, terjadi pengangguran lebih ya. Nah, ini yang harus didorong dengan segala kebijakan-kebijakan yang menurut saya harus terkolaborasikan ya, tidak main sektor-sektor yang ego-egoan itu tadi. Nah, kira-kira gitu. Oke, Pak Timbul, gimana kalau pemerintah gagal mengatasi gelombang PHK dengan adanya JKP gitu ya, jaminan kehilangan pekerjaan itu yang dihadirkan pemerintah, apakah cukup? Sekaligus statement penutup Anda, Pak. Ya, jadi memang JKP itu kan jaminan kehilangan pekerjaan untuk membantu pekerja yang ter-PHK, pekerja formal ya, yang memang dapat 3 manfaat. Bantuan uang tunai yang 60% dari maksimal 5 juta selama 6 bulan maksimal, kemudian pelatihan dan kemudian juga dapat informasi pasar kerja. Nah, utamanya pemerintah harus menjaga atau mengerem angka PHK itu bukan karena untuk menyelamatkan JKP, tapi bagaimana tetap memberikan pekerjaan kepada rakyat kita. Nah, tentunya ini yang harus kita dorong. Kalau PHK pun banyak, kemampuan JKP masih bagus ya, dana DJS-nya, dana jaminan sosialnya. Nah, tetapi yang utama adalah bagaimana membuat supaya tidak terjadi PHK. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang mulai turun, ayo Satgas PHK datang.
Langsung apa, dipotong mengapa, gitu ya. bagaimana dan sebagainya, ngobrol. Iya. Begini-begini, oke kita berikan. Asal jangan PHK, asal tetap Iya. jalan. Iya, betul. Kan ini artinya mengerem angka Yes. PHK. Kalau sekarang perusahaannya Collab juga dulu, sudah mau ya. turun lah, terserah lo biarin aja. Iya. Ya bangkrut, ya tutup PHK. Kan nggak mungkin pemerintah udah jadi PNS, kan nggak mungkin. Pasti butuh sektor swasta untuk membuka lapangan kerja. Yang sudah ada dipertahankan. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan insentif-insentif kepada yang sudah mau kolaps ini ya. Iya. Nah, tinggal nanti buka iklim investasi yang lebih banyak supaya masuk. Kalaupun padat modal, skillnya diperkuat. Kalaupun nanti dia harus memiliki skill ini, harus dipenuhi oleh pemerintah. Bantu, biayai. Jangan sampai nanti pemerintah nyuruh udah bayar sendiri, dia nggak punya uang, akhirnya nggak terpenuhi. Nah, jadi intervensi APBN yang lebih produktif, APBD yang untuk memastikan dunia usaha masuk, SDM-nya tersedia, supaya match gitu ya. Dunia usaha bisa lebih baik ke depannya. Harga pokok penjualannya bisa lebih distabilkan, tidak dibiarkan. Nah, tadi yang kita diskusikan ya bahwa intervensi pemerintah sangat-sangat dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja sebagai syarat menurunkan tingkat kemiskinan. Kalau terjadi PHK terus, kemiskinan akan terjadi terus, ya. Dan ini yang akan mengakibatkan negara ya miskin. Kalau dong bilang kita negara termiskin kedua, tapi saya nggak percaya lah. Paling tidak terjadi proses penurunan daya beli, iya, ya itu yang harus dinaikkan. Kelas menengah menurun, iya itu yang harus dinaikkan juga, ya. Bahwa memang itulah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang lebih baik seperti itu. Oke, baik, dari HIPMI Pak Angga yang mau disampaikan silakan. Ya, pertama kita harus kerjasama ya, kolaborasi ya semua pihak lah ya. Dan tadi juga Abang juga menyampaikan misalnya dari konteks buruh, tenaga kerja gitu, itu kan memang juga ya perlu juga jangan ego realistis juga ya, karena menurut saya gini misalnya upah minimum gitu ya, ini kan yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaannya akhirnya berpindah lokasi ya Bang ya, lokasi, misalnya ya. lokasi pindah dari misalnya kayak Kerawang karena mahal, atau ini pindah ke Jawa daerah Tengah. lain, Jawa Tengah. Itu kan nggak menyelesaikan persoalan gitu loh, ya kan. betul, Nah, itu kan menyelesaikan, hanya memindahkan saja, tapi tidak akhirnya tidak yang ditinggalkan ini gimana gitu loh. Ada hanya karena juga persoalan upah yang begitu tinggi gitu loh. Nah, ini Nambah masalah baru malah ya. malah menambahkan masalah baru. Bisa saja harusnya kan sebenarnya kos-kos yang ditanggung oleh perusahaan itu kan bisa diberikan suatu insentif ya oleh pemerintah, misalnya soal transportasinya, soal perumahannya gitu. Itu memang harus didetailkan gitu loh. Karena problemnya kan beda-beda ya. Tapi menurut saya ya tadi saya sepakat, kalau yang udah ada perusahaan yang udah jalan itu memang harus dipertahankan. Jangan sampai ya ketika udah sakit parah baru ini kan udah masih mati gitu loh. Misalnya kanker udah stadiumnya 4 Harus gitu, dicegah ya sebelum itu sebelum terjadi masuk ya. kepada itu harus ada apa namanya, harus secara proaktif gitu loh. Istilahnya tuh harus turun Kementerian Tenaga Kerja misalnya harus cek bersama mungkin Kementerian Perindustrian, itu harus cek ke perusahaan-perusahaan ini gimana sakitnya apa. Jadi mereka ini bukan hanya ketika di awal ketika ngurus perizinan, tapi ketika mereka berjalan pun ini harus jadi mitra. Jadi menurut saya kuncinya seperti itulah. Dan tadi ya banyak hal yang sudah kan sekarang juga kesejahteraan pegawai negeri ASN kan sudah lumayan lah menurut saya. Jadi jangan lagi ada gerakan tambahan lah gitu loh. Kan udah oke lah menurut saya. Ya boleh dibilang kinerjanya udah oke lah. Ya kan mohon maaf ya, kayak di perpajakan juga udah besar, tapi banyak juga yang masih bandel itu dihukum tinggi lah, maksimal yang kayak gitu loh ya kan. Jangan ada gerakan tambahan, gerakan tanpa bola lah gitu kira. Enggak ada bola ya main sendiri gitu loh Bang. Kan hal-hal seperti itulah akhirnya kan jadi merusak citra dari pimpinan tertinggi. Saya yakin kalau Pak Prabowo sih dia merah putih lah, idealisme, punya strategi yang jelas yang kita harus dukung semuanya lah Mbak gitu Pak. Oke, baik, terima kasih banyak untuk siaran hari ini. Ada Pak Timbul Siregar dari BPJS Watch, juga Pak Angga Wira dari HIPMI sudah bersedia di siaran Ruang Publik. Saya Naomi Liandra, pamit, sampai jumpa.